Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Purwanto, dan pada kali ini terima kasih kepada Bapak Abdurrahman selaku dosen mata kuliah pemrograman komputer. Di sini saya akan mempraktekkan materi baru, yaitu mengenai while loop ya. Kita bisa melihat pada aplikasi Python yang akan kita buka ya. Lalu kita membuat new file di sini ya. Ya, dalam loop itu misalkan kita ingin membuat sebuah loop ya. Misalkan A sama dengan 0. A sama dengan 0, yaitu eh, kita bisa membuat loop dengan menggunakan while ya. Misalkan while A kurang dari kurang dari 10 ya, maka print A. Nah, ini contohnya ya. Kita bisa langsung coba running di sini. Ya, kita simpan dulu ya. Tes tes 12. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, dia akan terus melakukan pengulangan tanpa henti ya, selama eh, eh, A ini tidak lebih dari 10 ya. Dia akan terus melakukan pengulangan sampai memory penuh dan laptop kita bisa ngeblank seperti itu ya. Nah, ini kita coba untuk membuat angka ini misalkan 4, kita running. Ya, dia akan berubah menjadi 4 ya. Karena dia masih belum 10 ya. Nah, coba kalau kita merubahnya ke angka 11. Apa yang akan terjadi? Nah, di sini dia akan berhenti karena sudah melewati lebih dari 10. Balik lagi kita ke 0, tapi sekarang kita beda ya. Kita print A, tapi setiap penambahan A itu kita kasih plus ya. Ya. Jadi kita tambah satu ya. Setiap kali pengulangan kita tambah satu. Dan kita bisa memasukkan A plus sama dengan satu. Coba kita running sekarang. Nah, dia akan melakukan pengulangan sampai A kurang dari 10. Coba kalau kita bisakan A kurang dari sama dengan 10. Ya, dia akan mengulang dan menambahkan uh, nilai dari A ini sehingga tercapailah 10 ya. Kalau lebih dari 10 dia akan berhenti ya, seperti itu. Ini adalah contoh dari while loop yang dasarnya ya. Kemudian saya akan buatkan contoh lain. Di sini kita menggunakan instruksi-instruksi lain. Misalkan balik lagi untuk yang tadi ini ya. A sama dengan 0 ya. Kita pilih while A kurang dari sama dengan 10, kita print A ya. Nah, tapi kita juga bisa memasukkan perintah if di sini ya. Tapi sebelumnya saya mau tahu ya, ini bedanya apa ya kalau A di bawah sama A di atas. Oke, kalau A nya di atas,
Jadi dia minta ditambah satu ya berarti ya. Oke. That's something interesting here. Print A setelah ditambahkan satu ya, melebihi batas normalnya seperti itu. Jadi ditambahin satu dulu baru di print, makanya seperti itu. Tapi kalau dia di bawah dia akan kembali normal. Oke. And then next saya akan membuat istilahnya print ya kan. If ya, di sini if ya. If A sama dengan misalkan saya ingin 5, maka kita bisa minta untuk print A-nya setelah ditambah 5 itu. Ya. Atau kita bisa mengatakan ini angka tengah seperti itu. Coba kita F5. If A sama dengan oke. If print sama dengan A, if A sama dengan 5, kita bisa masukkan di 6-nya berarti untuk mengakali kodenya ini ya. Berarti kalau ada di angka 6 seperti apa jadinya? Ya, dah seperti itu. Jadi ini adalah angka 6. Tapi kalau saya coba ganti ini 5 dan ini apakah hasilnya sama? Tapi kalau saya balik ininya bagaimana ya? Jadi dia ditambah satu dulu ya, baru ya seperti itu. Jadi dia di bawahnya 5 ya. Oke. Nah, kemudian kita akan menggunakan perintah di bawahnya, yaitu print misalkan saya tulis selesai ya di sini. Coba kita bisa dilihat di sini bahwa saya ingin menuliskan kata selesai di angka 10 terakhir, tetapi dia malah di bawahnya langsung dari if A sama dengan 5. Bagaimana supaya dia di bawah? Coba kita seperti ini. Kita mundurkan. Makin aneh kan? Tidak jelas, tidak karuan. Bagaimana dengan memundurkannya satu kali lagi? Ternyata seperti itu ya. Kita bisa membuat print ini tidak mengikuti satu sistem sintak dari if atau dari while ya. Jadi dia hanya ikut di while-nya saja. Dia tidak mengikuti perintah sintaks dari if seperti itu. Sehingga ketika dia selesai, dia hanya akan langsung print di bawahnya.
Sebenarnya saya juga akan mencoba dengan cara lain, misalkan dia masih di sini, cuman kita pemakai kata break di bawahnya, coba seperti apa. Oke, dan ini break dan dia tidak meneruskan ya, karena pengulangannya itu tidak teruskan setelah sampai kelima ya, artinya dia telah berhenti ya. Coba kita menggunakan kata continue. Apa yang akan terjadi? Nah, di sini continue, eh, dia mengulang tapi dia tidak mengenal yang print di bawahnya, karena dia hanya untuk pengulangan sintaksnya saja untuk dari while loop ini. Coba kita mundurkan, apakah hasilnya akan sama? Nah, ini kacau ya, satu selesai ya, karena dia mengikut ke looping yang ini ya, jadi dia masuknya bagian sini. Dan yang paling terbaik adalah tetap di belakang sini ya. Nah, ini hampir-hampir sama ya. Kemudian dengan pas itu seperti apa? Coba kita lihat ya, dengan uh, print yang di tempat yang sama. Nah, dia nggak ada beda jauh ya dengan yang tadi yang tanpa pas ini. Coba kita pindah ke sebelah, dia akan pas mengikut dengan sintaks ya, yang while di atas. Jadi pas ini fungsinya juga untuk uh, melewati ya. Mungkin dengan yang terakhir, oh ini juga hasilnya sama, lebih sama-sama bagus. Jadi kita bisa menggunakan break, continue atau pass untuk uh, melakukan uh, penerusan pengulangan atau melakukan penggantian pengulangan dengan kata break tersebut. Oke, selanjutnya yang bagian terakhir yaitu adalah kita membuat misalkan A sama dengan 0 ya kan. Terus ada jawab yang dikatakan dengan belum ya, belum. Apa ini ya, kita membuat suatu program pengulangan untuk bertanya ya, misalkan while jawab sama dengan belum ya kan. Kalau dia bilang belum terus ya kan, maka print dan sekaligus minta input ya. Kita coba buat dulu. Nah, kita buat apakah kamu mungkin enaknya mau menikah denganku. Ini kita buat tidak aja biar beda ya. Tidak, terus tidak. Tidak, terus tidak ya. Print input, apakah kamu mau menikah denganku? Kalau nah, kita coba dulu seperti ini. Oh, ini harus 2 ya. Ya, ini harus 2 ini. Coba ya.
tidak. Ya, dia akan selalu mengulang ya. Dia akan selalu mengulang. Bagaimana dengan oh, dia tetap sama ya. Dia akan tetap mengulang walaupun apapun. Oke. Nah, kita mungkin langsung membuat if-nya aja nih. If jawab iya, print yes. Um, akhirnya, akhirnya ya, akhirnya. Kemudian eh kita langsung menggunakan break di sini. Nah, untuk yang di sini kita masih melakukan print kan oh ini yang untuk A nya ya, berarti A plus sama dengan 1 ya. Kemudian print ketika kita melamar tapi oke, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ditolak ya. Aku akan berusaha kembali. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini dihapus saja. Oh ya, ini juga sama ya. Oke. Iya. Kenapa ya? Trace back was recently saya rasa sudah benar. Oh, ini bukan print ya. Jawab nah, kita coba sekarang. Belum. Oh,
Tidak apa-apa, setelah kali aku akan mencobanya kembali. Belum. Tidak ya. Tapi dia tidak mengulang. Kira-kira apa yang salah ya? Jadi ini diganti ya. A sama dengan A plus 1. Coba. Tidak. Kenapa dia tidak mengulang ya? Apa yang terjadi? Kenapa dia tidak mengulang? Jika jawab iya, apakah ini terlalu jauh? Kayaknya terlalu jauh ini. Mungkin saya tidak coba keluar dari topik ya. Tidak. Nah, dia kan mengulang lagi. Tidak. Ketika bilang iya. Oke, tidak apa-apa. Oh. Kita ulang. Nah, di sini kita ulang lagi. Jadi tidak. Ya, dia mengulang lagi tidak. Ketika bilang iya, yes akhirnya. Apakah mau menikah denganku? Iya, yes akhirnya. Nah, seperti itu. Ya, jadi dari beberapa logic ini ketika kita penginputannya kekurangan huruf atau bagaimana seperti itu ya, ini akan mempengaruhi hasilnya. Jadi kita bisa memperbanyak ya jumlah inputan yang sama ya. Ini bisa sampai ratusan ribuan untuk tipe-tipe kata iya ini ya kan, banyak macamnya, sehingga bisa memudahkan user untuk menginput dengan jawaban apa saja, apapun bisa diinput dengan konotasi yang sama. Oke, seperti itulah video saya untuk kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.